Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai cara penggunaan aplikasi CamDraw Professional dalam menuliskan atau menggambarkan berbagai macam struktur molekul dan juga menuliskan berbagai jenis reaksi kimia. Nah, sebelum kita mempraktikkan bagaimana cara menuliskan atau menggambarkan struktur molekul tersebut menggunakan aplikasi CamDraw, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai menu-menu ataupun tool-tool yang tersedia pada aplikasi CamDraw ini. Nah, yang ada di tampilan layar saya saat ini adalah tampilan aplikasi CamDraw Professional yang telah berhasil diinstal atau dipasang di komputer ataupun di laptop saya. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang nantinya akan kita gunakan dalam menuliskan atau menggambarkan struktur, dan di sebelah atas ini ya, ini juga menu yang nantinya akan kita gunakan sebagaimana menu yang ada di Microsoft Office Word. Kita bisa mengatur jenis font ya, atau ukuran font, dan juga kita bisa mengatur apakah paragrafnya rata kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun rata kiri kanan atau justify. Sini kita juga bisa membuat tulisan atau huruf tebal atau bold ya, kemudian huruf miring atau italic, dan juga tulisan yang diberi garis bawah. Dan kemudian nanti menu-menu lainnya langsung saja kita akan kenalkan satu persatu pada saat kita praktek membuat ataupun menggambarkan struktur molekul tersebut. Nah, ada kalanya menu ini tidak langsung tampil ketika kita membuka aplikasi CamDraw Professional ini. Nah, apabila menu ini tidak tampil, maka kita bisa mengklik tombol view di sini ya. Kita pastikan ini dalam kondisi checklist, begitu juga ini. Jadi kalau seandainya ini menunya tidak muncul ya, maka tinggal kita klik view ya, kemudian kita klik pada show main toolbar. Nah, untuk memunculkan menu utama ini ya, jadi ada yang disebut dengan main toolbar, kemudian ada yang disebut dengan show style toolbar ya. Style itu untuk mengatur jenis huruf, ukuran huruf ya, dan style lainnya atau gaya lainnya yang berkaitan dengan penulisan ya. Nah, kemudian pada general toolbar ya, kita bisa lihat di sini ada menu untuk membuat dokumen baru ya, new document. Kemudian ini untuk membuka dokumen yang sudah pernah disimpan sebelumnya, kemudian menyimpan dokumen, mencetak dokumen, ada undo, redo ya. Kemudian bisa juga di sini cut ya, kemudian ada copy dan paste ya. Nah, di sini juga kita bisa atur zoom ya, apakah itu magnify ya, diperbesar, atau reduce ya, diperkecil tampilannya. Oke, untuk mengenal menu-menu lainnya dengan lebih lengkap, langsung saja kita mulai bagaimana cara menggambarkan struktur menggunakan aplikasi. Nah, kita akan mencoba melihat beberapa contoh struktur ataupun reaksi yang dituliskan di salah satu artikel yang dapat teman-teman download di internet ya. Nah, ini adalah salah satu jurnal internasional yang ditulis oleh saya dan teman-teman ya. Pada jurnal ini, kalau kita lihat, ada satu contoh reaksi ya yang digambarkan pada gambar satu ini ya, pada figur satu ini, the synthesis rule of title compound under Revla condition. Jadi replay sintesis senyawa 2 ya, atau senyawa yang disebutkan di judul ya, dengan metode Revla ya. Di sini ada reagan atau starting material atau senyawa awal atau bahan baku yang digunakan, dan di sini ada produk ya. Dan di sini ada panah dan beberapa keterangan yang ada di atas anak panah. Nah, sekarang kita ingin praktekkan bagaimana cara menggambarkan
struktur yang ada di dalam artikel ini menggunakan aplikasi ChemDraw. Yang pertama, kalau kita lihat pada struktur senyawa 1 di sini ya, pada strukturnya terdapat cincin aromatik ya, cincin aromatik dengan 6 karbon ya. Maka kalau kita lihat pada aplikasi ChemDraw profesional ini ya, di sini pada menu yang ada di sebelah kiri ini juga terdapat beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Salah satunya adalah cincin aromatik ini. Jadi tinggal teman-teman klik saja ya, kemudian diletakkan di sini. Nah, kemudian untuk membuat ikatan tunggal ya, teman-teman bisa klik di sini ikatan tunggal ya. Jadi di sini ada ikatan. Nah, untuk menuliskannya harus mengarahkan kursor tepat pada bagian ujung karbon yang ingin kita sambungkan dengan ikatan ya. Jadi nggak boleh misalkan kursornya belum nyampe nih di sini, kemudian kita klik mouse-nya, maka tidak akan menyatu strukturnya ya. Nah, jadi kita undo ya, undo bisa klik ini atau bisa juga menggunakan Ctrl Z ya, undo. Nah, jadi untuk menggambarkan ikatan di sini ya, kita harus arahkan kursor tepat pada karbon yang berada di ujung ini. Setelah muncul tanda persegi berwarna biru ya, baru kita klik. Nah, maka secara otomatis akan muncul ikatan di sini ya, yang menunjukkan di sini ada karbon ya. Nah, sebagaimana bisa dilihat di gambar 1 yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kemudian untuk menggambarkan struktur karbonil ya misalnya, maka kita tinggal klik di sini saja ya, pas arahkan kursornya tepat pada bagian ujung di sini, sudah klik mouse kirinya ya. Nah, kemudian karena ada ikatan rangkap ya, kita klik pada ikatannya untuk membuat ikatan rangkap. Nah, jadi ikatan rangkap bisa dibuat dengan cara mengklik ikatan tunggal 2 kali ya, atau bisa juga nih saya coba hapus, kita memilih menu ini ya, ini ikatan double. Nah, ikatan double ini kalau kita klik tahan, klik kiri ditahan, ini bisa rangkap 3 ya, bisa rangkap 2. Nah, kebetulan kita ingin menggambarkan ikatan rangkap 2, maka kita pilih yang ini dan kita klik pada karbon yang di ujung itu, maka secara otomatis ini akan menjadi ikatan rangkap. Nah, kemudian bagaimana untuk menggambarkan atom oksigen yang ada pada gugus karbonil pada senyawa 1 ini ya. Di ujung ini kan ada atom oksigen ya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1. Maka teman-teman bisa klik simbol A yang ada di menu ya. Kalau kita sorot kursornya di situ, maka akan muncul bacaan teks. Artinya kalau kita klik itu, maka kita dapat mengarahkan kursor ke bagian yang ingin kita masukkan dengan suatu huruf ataupun simbol atom ya. Misalkan di bagian ujung ini kita arahkan kursor ya, pastikan muncul tanda persegi berwarna biru, kemudian baru kita klik. Nah, pastikan juga di keyboard ya, hurufnya sudah dalam posisi huruf kapital ya, baru kita klik ya. Karena kalau tidak kapital ya, maka jadinya huruf O kecil. Nah, dalam penulisan atom kan huruf O nya harus dituliskan dengan huruf kapital. Nah, kemudian untuk melanjutkan membuat ikatan yang ada di sebelah kanan gugus karbonil, itu ikatan tunggal ya, kita pilih yang ini. Nah, kemudian tadi ikatan rangkap bisa kita pilih menu yang di bawah ini, atau tadi bisa juga kita klik sekali lagi di sini. Nah, dalam kasus seperti ini ya, bisa jadi ketika kita mengklik ya, kalau di gambar 1 kan ikatannya akan muncul di sebelah kanan ya, sementara ini ikatannya muncul ke arah bawah. Maka caranya gampang saja, tinggal klik undo, kemudian teman-teman klik sekali lagi. Nah, maka akan muncul di tempat yang saya inginkan. Nah, jadi kalau saya undo, saya klik sekali lagi, maka akan muncul ke bawah ya. Nah, kalau saya undo, saya klik sekali lagi, maka akan muncul ke atas ya. Nah, jadi program atau aplikasi ini bisa membaca secara otomatis ya, berbagai macam kemungkinan ke arah mana karbon tadi akan digambarkan, apakah ke arah kanan atau ke arah bawah ya. Nah, kemudian karena di sini ada ikatan rangkap, maka kita klik pada ikatan tunggalnya sekali lagi, sehingga akan dihasilkan ikatan rangkap. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada satu ikatan tunggal lagi ya, kita coba gambarkan. Kita klik tepat di ujung ikatan rangkap 2 ini, dan kemudian pada bagian ujung ini ada gugus
trending lagi ya, kita pilih bentena yang ada pada menu, kemudian kita klik di bagian ujungnya. Nah, kemudian untuk gugus fungsinya ya, di cincin yang di sebelah kiri itu ada OH pada posisi meta ya, 1, 3, 1, 2, 3. Maka kita letakkan ikatan di sini dan kemudian kita tuliskan dengan gugus OH ya di sini. Kita ketikkan, kemudian di cincin sebelah kanan di sini kita klik di ujungnya, kemudian kita klikkan dengan OCH3. Nah, untuk mengatur ukuran struktur ini supaya tidak terlalu besar ataupun supaya tidak menghabiskan terlalu banyak space ya, saat kita ingin menulis paper ya, atau menulis artikel, atau menulis tugas ya, atau menulis skripsi, maka terlebih dahulu kita blok struktur ini. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk memblok struktur yang kita gambarkan menggunakan aplikasi CamDraw. Yang pertama, kita bisa menggunakan menu yang ada di sebelah kiri struktur ini ya, yang disimbolkan dengan segi 4, kemudian ada simbol kursor mouse di situ ya. Nah, di sini kita klik dan secara otomatis struktur tadi dapat terblok, atau bisa juga secara manual ya. Kita klik mouse kiri ya, kemudian ditahan, digeser mouse-nya, dan setelah blok yang tampil di layar itu mengenai seluruh bagian struktur, baru kemudian kita lepas klik kirinya ya. Nah, maka di situ juga diblok. Nah, cara yang kedua untuk mengeblok struktur yang ingin kita lakukan format, yang ingin kita setting ukurannya ini ya, kita bisa pilih menu yang ada di sebelah kirinya ya. Di sini ada bacaannya lasso ya, ada lingkaran, kemudian ada semacam panah bengkok gitu ya. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau kita ingin memblok senyawa dengan lasso ini ya, ketika kita blok ya, maka dia bisa menyesuaikan dengan bentuk molekulnya seperti itu ya. Nah, oke. Nah, intinya sebenarnya kita ingin memblok struktur dari molekul ini supaya kita bisa memformatnya sesuai dengan format yang kita inginkan. Dalam hal ini tadi kita ingin memformatnya agar ukurannya tidak terlalu besar, maka dalam hal ini saya menyarankan kita menggunakan menu objek. Kemudian di menu objek itu ada pilihan apply object setting forms ya. Kemudian teman-teman bisa pilih SCS ya, document 19 and 96 ya. Jadi SCS ini adalah singkatan dari American Chemical Society ya. Dan ini kita pilih ya, dan kita klik yes. Nah, maka kita bisa perhatikan ya, strukturnya menjadi mengecil seperti itu. Jadi ukurannya sudah hampir menyamai dengan struktur yang ada di artikel ya pada gambar satu ini. Nah, dalam hal ini ya, ada banyak format yang dapat kita pilih ya. Misalkan ketika teman-teman ingin menulis artikel di RFC ya, maka teman-teman bisa pilih menu yang ini mungkin ya. Kemudian kalau ingin menulis artikel di jurnal Heterocyclic Chemistry ya, bisa pilih yang ini. Jadi banyak sebenarnya yang dapat dipakai ya, tapi untuk saya pribadi format yang sering saya gunakan adalah ini ya, SCS document 19 and 96. Nah, setelah kita memformat molekul tadi sesuai dengan yang kita inginkan, nah apabila kita ingin menggambarkan struktur lainnya ya, dalam hal ini misalkan suatu reaksi kimia ya, nah tentu kan ada anak panah ya, maka teman-teman bisa pilih menu yang ada di sebelah kiri. Di situ ada anak panah ya. Nah, di sini bisa kita tarik anak panahnya mau sepanjang apa segini ya. Jadi diklik pada layar, klik kiri pada mouse-nya, kemudian ditahan dan digeser ya ke arah kanan. Nah, misalkan kita ingin mengikuti yang ada di artikel sebelah kiri ini, maka kita tuliskan sepanjang itu ya, kira-kira sepanjang inilah. Nah, kemudian ini masih bisa kita geser lagi ya, tinggal kita klik tombol merge view ini ya, nanti ini bisa kita geser, sesuaikan lagi posisinya. Nah, kemudian untuk menuliskan struktur yang ada di sebelah kanan pada gambar satu ini ya, atau struktur senyawa 2 ya, itu kan ada bagian yang mirip dengan struktur senyawa 1. Maka untuk
menghemat waktu dalam hal penulisan struktur, ya teman-teman bisa mengcopy ya struktur yang ada di sini. Jadi kita klik kanan, bisa klik kanan copy ya, atau bisa juga menggunakan hotkey ya, Ctrl tahan, kemudian klik tombol C, atau bisa juga menggunakan menu copy yang ada di atas ini ya. Di sini ada copy ya, dan di sebelahnya ada paste. Nah, kita coba copy dan kita paste ya. Nah, setelah kita paste ya, maka kita klik ya pada struktur hasil paste-nya itu, dan kemudian jangan dilepas, ditarik ke arah kanan ya, ke arah posisi sebelah kanan anak panah, atau dalam hal ini kita ingin gambarkan dia sebagai produk. Nah, kalau kita perhatikan kan perbedaannya di sini aja ya, antara rektan dan produk. Pada produk gugus OH-nya sudah tidak ada lagi karena digantikan oleh gugus lainnya. Dalam hal ini kita ingin membuat bagian molekul yang ini ya dari gambar satu, maka kita tuliskan dengan memilih ikatan tunggal ya. Jadi kita pilih di sini ya. Nah, ini seperti tadi ya, kalau dia bengkok seperti ini tinggal di undo saja. Bisa gunakan Ctrl Z, bisa kita klik tombol yang ada di atas ini undo. Nah, kita klik sekali lagi baru dia akan bending ke kiri secara otomatis. Jadi tidak perlu ditarik-tarik ya, karena kalau ditarik-tarik kadang-kadang nih seperti ini bisa juga ya, klik pada atom O nya, tahan ke kiri, tahan, kemudian ditarik. Nah, kadang-kadang kita menentukan posisinya itu kalau secara manual akan membuat sudut ikatannya tidak sesuai ya. Nah, tapi kalau otomatis, nah nanti sudut ikatannya akan sesuai, biasanya akan diatur secara otomatis oleh program. Jadi kita undo terlebih dahulu. Jadi tinggal kita klik ya. Nah, ini kalau seperti ini kita undo, kita klik sekali lagi supaya dia ke kiri misalnya. Nah, jadi sudut ikatannya akan diatur atau disetting otomatis oleh aplikasi. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini ada 4 atom karbon ya, 1, 2, 3 berarti ya. Kemudian di sini 4, 1, 2, 3, 4, dan ada atom O juga di sini ya. Nah, di sini kita tinggal kasih atom O. Nah, kemudian ada gugus karbonil di situ. Nah, kalau seperti ini kejadiannya sama seperti dia, di undo saja. Nah, kemudian kita klik lagi, maka dia akan otomatis seperti itu. Nah, kemudian di sini ada karbonil, kita klik sekali lagi, dan di sini ada gugus fenil ya, dan di sini ada ikatan tunggal. Jangan lupa menuliskan OH-nya di sini ya. Kemudian pada karbonilnya itu juga ada atom O karbonil, jangan lupa. Nah, maka selesai kita menggambarkan struktur ini. Kalau kita ingin geser bagian ini menjadi sedikit ke kanan, ini kan karena numpuk dengan tanda panah ya, kita bisa blok ya, bisa kita gunakan blok ini ya, geser ke kanan. Nah, kita bisa setting lagi ya bagaimana tata letaknya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau dikira sudah oke, maka sekarang kita tinggal menuliskan beberapa keterangan yang ada di anak panah ya. Misalkan nih ada kondisi pertama ya. Pada kondisi pertama kita menambahkan dengan zat I titik ya misalnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan I kecil 2 kali ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan I kecil 3 kali misalnya ya. Kemudian ada keterangan temperatur yang digunakan 80 derajat Celcius ya misalnya. Nah, ini bagaimana menuliskan derajat ini ya, kita bisa blok nih huruf O kecil, kita ketikkan huruf O kecil, kita bisa blok, kemudian kita pilih ini ya, pada menu yang ada di bagian atas itu ada CH2, ada X2, 2 nya ke bawah, ada X2, X pangkat 2 ya, 2 nya ke atas, kita pilih itu, maka nanti simbol derajatnya akan ke atas seperti itu. Nah, kemudian diakhiri dengan lamanya reaksi, yaitu selama 27 jam atau 27 hours ya. Nah, kemudian untuk yang kondisi nomor 2 ya, kita ketikkan 2, kita tambahkan dengan nomor 4 ya, juga kita tambahkan dengan yang nomor 1 Romawi, kita tambahkan dengan 2 Romawi ya. Kemudian di sini kita tuliskan 80 derajat Celcius. Nah,
ke atas kan ya. Kemudian waktu reaksinya selama 48 jam ya. Nah, oke. Nah, ini juga masih bisa kita setting ya. Kita klik aja tombol blok ini ya, kita coba blok supaya lebih rapi ya. Nah, jadi kita sejajarkan kondisi reaksi 1 dan 2 nya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk menuliskan angka 1 dan 2 ini kita bisa juga lakukan di CamDraw ya. Jadi tinggal kita ketikkan di sini misalnya dalam kurung 1 ya. Nah, yang menunjukkan ini adalah senyawa 1 seperti itu. Nah, blok. Nah, kemudian kita posisikan lagi biar lebih rapi dan kita paste juga ya. Kita letakkan di sini misalkan untuk senyawa 2 ya, tinggal kita ganti saja angka 1-nya dengan mengklik menu teks ya, yang simbolnya A ini, kemudian kita ganti menjadi senyawa 2 ya. Nah, kemudian setelah jadi ya kita blok seperti ini ya. Atau karena ini hanya ada satu jenis reaksi di sini dan kita ingin copy semuanya ke lembar kerja Microsoft Word ya, maka kita tinggal klik Ctrl+A saja ya. Atau kita blok semuanya, kemudian Ctrl+C untuk copy, atau bisa juga kita tekan tombol copy yang ada di atas ini, atau bisa klik kanan copy di sini ya. Nah, kita buka lembar kerja Microsoft Word-nya. Nah, kemudian misalkan kita paste di sini ya, kita paste di sini, kita salin di sini, jadi kita tempel di sini. Nah, maka jadinya akan seperti ini ya. Nah, kemudian untuk gambar kan biasanya ada keterangan tuh ya, misalkan gambar 1 ya. Kita coba ikuti ya keterangan yang ada di artikel ya, misalnya gambar 1 titik ya, rute sintesis senyawa 2 ya, misalkan dengan metode reflux gitu ya. Nah, kita jelaskan apa itu yang huruf 1 Romawi kecil tadi ya. Ini misalkan adalah pelarut yang digunakan, yaitu acetonitril yang disimbolkan dengan ACN ya. Nah, kemudian simbol Romawi kedua ya, itu adalah K2CO3, basa yang digunakan dalam reaksi ini. Nah, kalau di Word kan seperti biasa ya, tinggal di blok, kemudian Ctrl tekan tanda tambah, maka angka 3-nya akan ke bawah. Kita blok, Ctrl tekan tanda tambah, maka tanda angka 2-nya akan ke bawah. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi, Ctrl tambah, kita klik koma, kemudian di yang ketiga ya, Romawi ketiga kecil itu adalah CH2 4 kali dalam kurung, CH2 kurung 4 kali, BR2 ya. Dan terakhir di nomor 4 itu ada asam salisilat ya. Nah, ini tadi yang CH2 4 kali BR2 ya, kita blok 2-nya, kemudian kita klik Ctrl tambah. Begitu juga 4-nya kita blok, Ctrl tahan tambah ya. Kemudian angka 2 di sebelah kanan BR, kita blok Ctrl tambah ya. Nah, ini kan bisa diatur ya, ditebalkan gambar satunya. Kemudian kalau kita ingin tulis dalam Times New Roman ya, ini tinggal di blok saja gambar satunya ya, atau kita klik Ctrl+A, kita setting di sini Times New Roman, kemudian di sini misalkan hurufnya 12 ya, kalau skripsi kan biasanya 12. Nah, untuk letak kiri kanan tinggal di klik Ctrl+J ya. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat jenis paragraf hanging atau paragraf bantung, tinggal di blok saja seperti ini, kemudian digeser bagian yang bawah di bagian ini ya, yang di atasnya kita geser kembali ke kiri. Nah, jadilah dia paragraf hanging seperti ini. Nah, kemudian yang dimerah-merahkan ini bisa kita hilangkan dengan cara klik review ya, kemudian language ini set copying language, tapi di Indonesia ya, karena kita ketikkan dalam Indonesia, maka kenapa ditandai merah tadi, karena setting default Word ini adalah berbahasa Inggris. Kalau kita ketikkan dalam bahasa Indonesia, maka akan muncul merah-merah yang artinya ada kesalahan ya, karena dia tidak bisa mendeteksi dengan benar kata-kata yang kita ketikkan, dia tidak kenal ya, karena kita mengetikkannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita ubah menjadi Indonesia tadi, maka merah-merahnya akan hilang. Nah, demikianlah cara menggambarkan struktur molekul dan juga cara menggambarkan reaksi kimia sederhana
menggunakan aplikasi CamDraw Profesional. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Pada video berikutnya masih mengenai tutorial aplikasi CamDraw ini, kita akan mencoba menggambarkan struktur molekul yang lebih rumit ya dibandingkan dengan struktur yang hari ini kita gambarkan. Oke, jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Dukung kami dengan subscribe channel ini. Sampai jumpa.